sedulur pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Dan kali ini bersama dengan saya Cici Fajares. Pada episode kali ini hadir pula bersama dengan kita, beliau adalah seorang penyelenggara pemilu yang merupakan salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Dan beliau membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Tentu kita tidak asing lagi dengan beliau dan inilah Bapak Dwi Prasetyo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Cici. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Ya. ya Pak? Sehat ya. Sehat dan Ya. penuh semangat harusnya hari ini Pak. Pasti hari Amin. Senin ini harus semangat. Ya Pak, semangat terus. Ini nanti kita akan berbincang-bincang mengenai kepemiluan ya Pak ya? Iya. Mengenai penyelenggara pemilu dan bagaimana perjuangan Bapak selama sampai saat ini bisa berhasil di anggota KPU Wonogiri ya Pak? Siap. Ya. Baik. Tapi sebelumnya Pak, kita akan menginformasikan kepada sedulur pemilih dimanapun berada bahwa kita dan seluruh kru yang bertugas di belakang layar telah melakukan vaksinasi dosis 3 dan tentunya selalu memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah memperhatikan ruangan podcast kita ini saat ini berada di ruang podcast pemilu yang telah melewati penyemprotan disinfektan. Tentu saja semua ini akan menghasilkan ruangan yang sehat, aman, dan insya Allah baik saja ya Pak. Amin. Ya. Dan kembali ke Pak Dwi. Pak Dwi masih puasa hari ini Pak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya sedikit ya Pak mengenai masa lalu Bapak, boleh Pak? Boleh. Masa-masa perjuangan. Kepo-kepo dikit ya Pak ya. Oke Mbak Cici. Pak Dwi lahir di Wonogiri tanggal 9 Maret tahun 1986. Ya. Betul ya Pak? 36 tahun. 36 tahun yang lalu lahirlah seorang bayi. Ini selain itu mengenai pendidikan, Bapak pernah bersekolah di SMK dan pondok pesantren. Pondok Betul. begitu ya Pak? Iya. Itu bagaimana sih Pak ceritanya? Boleh kita mengetahui kenapa ada SMK dan di pondok secara bersamaan itu Pak? Ya. Sebetulnya awalnya memang saya sekolah di SMK terlebih dahulu ya Mbak. Ya. Kemudian setelah 1 semester kami rasa karena perjalanan transportasi saat itu sulit. Oh gitu. Pulang dari SMK itu sudah 5:30 sore. Sore? Dari pagi sampai 5:30 sore itu Pak? Enggak, karena kelas 1 itu dimasukkan siang hari. Oh, Jadi pembagian. ya, masuknya jam 1 siang, kemudian pulangnya 5:30 sore. Nah, waktu itu kebetulan transportasi sulit, kita pulang itu cuman istilahnya dulu gandul kendaraan yang itu seperti truk ataupun kendaraan bukan transportasi umum, karena transportasi umum sudah berhenti saat itu. Sudah waktunya kan sudah habis. Iya. Karena terlalu mungkin sampai rumah itu kadang jam 7 malam, jam 7:30 itu kan. Dan saya rasa memang sebetulnya dulu setelah dari SMP itu ada keinginan saya. Iya. Keinginan untuk ke pondok, tapi oleh orang tua suruh untuk sekolah di SMK. Ya kita nurut saja apa yang disampaikan oleh orang tua. Tapi dalam perjalanannya itu setelah 1 semester itu kemudian ada teman yang mondok di pesantren. Jadi setelah ada teman itu kemudian saya juga tertarik untuk ikut di pesantren itu, dan alhamdulillah sampai lulus di SMK tetap ada di pesantren tersebut. Seperti itu. Pondok mana itu Pak kalau boleh tahu? Ya, pondoknya di Jarakan Banyudono Ponorogo, tepatnya adalah
Pondok Pesantren Ittihadul Ummah. Ini para Jawa Timur alumni ini. ya, jangan berkecil hati. Ini dimanapun tempat berada, setelah keluar siapapun bisa meraih kesuksesan. Siap. Saya hello dulu Pak sama alumninya Pak. Ya. Dan ini setelah Bapak lulus, Bapak melanjutkan sekolah di Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Iya. Ya karena ketertarikan kami di keagamaan ya Mbak, Iya. walaupun sebelumnya di SMK, yang notabene kan itu umum dan lebih ke teknik ya. Iya. Kemudian berjalannya waktu karena di situ ketika mondok itu kan banyak teman yang ada yang dari madrasah aliyah, kemudian ada juga yang mahasiswa lain saat itu. Iya. Dan kita bergaul dengan mereka, akhirnya ada ketertarikan untuk melanjutkan kuliahnya ke Universitas Nahdlatul Ulama gitu. Di pendidikan agama Islam. Memang kalau boleh tahu cita-cita Bapak apa sih Pak? Waktu itu. Cita-cita apa ya? Enggak terlalu spesifik mungkin ya. Spesifik. Kalau dulu cita-citanya ya yang penting bisa berguna. Kalau orang tua kan bisa berguna bagi nusa bangsa, negara, minimal ya keluarga seperti itu. Menjadi orang besar ya Pak. Pasti tetap besar ya Pak karena makan terus ya Pak. Iya. Dan ini setelah itu Bapak pernah menjabat sebagai guru agama Islam juga ya Pak? Di SD Negeri 1 Kepiar. Halo SD Negeri 1 Kepiar. Ya setelah universitas itu kita magang istilahnya ya, ke SD 1 Kepiar, yang di situ ya belum ada guru agamanya, kita masuk ke situ. Jadi basicnya tetap pendidikan agama Islam ya Pak? Ya. Dituangkan melalui pengajaran sebagai guru agama Islam. Dan ini mengenai kepemiluan, Bapak pernah menjabat atau menjadi anggota KPPS? Iya. Betul itu Pak. Umur berapa itu Pak? Ya sekitar umur berapa ya? 18, 17, 18-an lah kita kira-kira itu. 2004 2005. Waktu pemilihan apa Pak? Kalau tidak salah sudah pemilihan yang pertama kali itu ya Pak ya. Apa itu? Presiden dan wakil presiden. Yang itu dulu Pak SBY yang keluar menjadi menjadi presidennya. Yang terpilih ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, Pak. KPPS itu berarti setelah lulus SMK Bapak menjadi KPPS. Mbak. Karena ya di daerah saya atau tempat tinggal saya itu kan kebetulan memang di desa. Iya. Jadi ketika 2004 itu belum terlalu banyak lulusan SMA sederajat. Dan karena masih minimnya itu, kemudian saya termasuk direkomendasikan untuk mengikuti ataupun masuk di KPPS-nya. Karena basic pendidikan Bapak itu tadi ya? Iya. Jadi di desa itu SMA itu ya lumayan terpakai waktu itu. Dibutuhkan? Iya, dibutuhkan. Itu di usia 18-19 ya Pak? Iya. Itu usia-usia remaja, usia di mana banyak sekali masa-masa itu tuh keinginan tahuannya pasti besar ya Pak? Iya. Ingin mencoba hal-hal yang baru. Lalu hal-hal baru apa yang Bapak terima atau yang Bapak alami waktu menjadi anggota KPPS itu Pak? Ya ketika masuk di penyelenggara yang tingkat notabene di tingkat paling bawah ya Mbak, di tingkat desa. KPPS di TPS ya, di TPS. Itu sebetulnya kan banyak kita menyerap ilmu di situ.
pemilu itu kan seperti muaranya ada di TPS ya. Iya, betul. Azas-azas pemilu terkait dengan langsung, umum, bebas, rahasia itu kan ada Umum. Iya. di TPS itu kan. Iya, betul, Pak. Bagaimana orang harus menerapkan azas pemilu itu ketika ada di TPS. Seperti itu. Dan di KPPS pun Bapak juga pernah menjadi ketuanya, Pak. Langsung diangkat menjadi ketua itu, Pak, Ya, setelah pengalaman di situ. setelah pemilihan presiden itu, kemudian setelahnya itu pemilihan gubernur ya. Iya. Gubernur, alhamdulillah menjadi ketua. Dan kalau di gubernur itu kan kompleksitasnya agak lumayan tidak terlalu rumit ya seperti di 2004 ketika presiden itu kan awal-awal sekali 2004. Kalau boleh tahu Pak, mungkin ada hal-hal yang Bapak istilahnya Bapak kenang selama menjadi anggota KPPS atau PPS itu tadi, sebagai anggota maupun ketua KPPS, mungkin ada sesuatu memori yang bisa dikatakan karena Bapak mencoba hal baru, Bapak mendapatkan sesuatu yang mungkin ekstrim atau mungkin pengalaman-pengalaman yang menyenangkan begitu, Pak? Ya, pengalamannya kalau di desa itu ya mengalir ya Mbak ya. Maksudnya kebersamaan ketika membuat TPS, kemudian mencari peralatan bersama-sama, kemudian malamnya kita bergadang dengan teman-teman untuk menunggu kotak suara itu, dan itu menjadi pengalaman berharga bagi kami. Ada nilai-nilai kebudayaan, kebersamaan, kegotong royongan di situ. Guyub rukun gitu ya, Pak? Guyub rukun. Waktu itu kotaknya masih kotak bukan kardus saat ini ya, Pak ya? Masih kotak masih aluminium itu. Dan ternyata Bapak selain menjadi penyelenggara pemilu sebagai ketua dan anggota KPPS, juga pernah menjadi pengawas pemilu lapangan. Dari yang semula diawasi menjadi mengawasi itu, Pak? Ya, setelah menikah ya Mbak, tepatnya setelah menikah itu kita pindah ke lain desa. Kemudian waktu itu ada kekurangan pengawas desa. Yang mana sebelum adanya pengawas TPS itu dulu di masing-masing desa itu ada 3 pengawas. Ada 3 pengawas. Kemudian untuk mengawasi seluruh TPS yang ada di desa. Selanjutnya peraturan itu dirubah karena pengawas 3 itu untuk mengampu semua TPS kan kurang efektif. Ya, akhirnya ada masing-masing TPS ada pengawas TPS-nya, kemudian di tingkat desa cuma ada 1. Baik. Setelah itu banyak sekali pengalaman tentang kepemiluan ya Bapak? Iya. Dan sampai sekarang akhirnya Bapak menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Wonogiri periode 2018-2023. Wah, ini panjang sekali ya Pak perjalanannya Pak. Iya. Ini kalau saya boleh tahu, Bapak itu liku-likunya dari menjadi KPPS, sebagai ketua KPPS dan sebagai pengawas pemilu lapangan, hingga sekarang menjadi anggota KPU Wonogiri itu perjuangannya seperti apa Pak? Maksudnya mungkin banyak support dari keluarga salah satunya, atau mungkin ada seseorang yang memotivasi Bapak, silahkan mendaftar atau silahkan menjadi penyelenggara pemilu di Kabupaten Wonogiri begitu. Ya, awalnya memang saya tidak nyangka ya Mbak untuk bisa sampai di anggota KPU Kabupaten Wonogiri. Iya. Yang notabene tentunya kan masih di tingkat desa ya waktu itu. Dan mungkin dari pesaing yang lain saya bukan termasuk yang diunggulkan lah gitu. Kalau pertandingan itu kan pertandingan sepak bola kan ada tim-tim yang diunggulkan itu. Saya termasuk bukan mungkin yang
jagokan lah gitu. Tapi dalam perjalanannya waktu alhamdulillah kita dapat bersaing dengan kompetitor yang lain Iya. dan ya kita menjalani apa mengalir begitu saja. Kita belajar, kita mencari tahu tentang kepemiluan seperti apa, kegiatan di kabupaten dan Iya. seterusnya. Intinya menggali dan mencari relasi untuk menggapai apa yang ingin kita raih seperti itu. Dan mungkin motivasi apa Pak yang bisa membuat Bapak semangat menggapai cita-cita ini Pak? Ya, intinya harus tetap belajar, kemudian Belajar, ya. optimis, Optimis. dan semuanya sudah ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, terakhir ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah. Itu Baik, yang Bapak. selalu harus kita tanamkan, maksudnya tetap ada usaha dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Optimis ya, Pak. Iya. Berusaha terus ya, Pak. Semua Betul. serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagus, Bapak. Siap. Ini harus dicontoh oleh seluruh pemilih semua, terutama sebagai saya juga ini. Hal-hal seperti inilah memicu kita untuk semakin semangat untuk menggapai apa yang belum pernah kita raih. Bukan begitu, Bapak? Iya. Baik, Bapak, menyambung pertanyaan sebelumnya terkait KPPS. Ini saya masih ingin mengulik tentang pengalaman Bapak menjadi penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Ya. Dengan posisi Bapak saat ini sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, sebagai seorang anggota KPU Wonogiri, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkait pandangan Bapak mengenai masa waktu Bapak menjadi KPPS dulu dan sekarang masa Bapak menjadi anggota KPU Wonogiri. Ada tidak, Pak? Ada tidak, Pak, perbedaan dari Bapak dulu hingga sekarang terkait PPS itu? Ya, pastinya sudah banyak berbeda ya Mbak ya. Jadi kalau dulu informasi kan masih minim sekali di 2004. Untuk mencari KPPS saat itu juga sangat sulit sekali. Yang tadi saya katakan terkait dengan ijazah SMA sederajat itu kan masih sangat kurang, dan dulu bisa disiasati dengan yang penting bisa baca tulis, itu saja bisa masuk ke KPPS. Iya. Kalau sekarang kan sudah eranya sangat terbuka sekali ya. Masyarakat bisa mengetahui informasi kapan rekrutmen KPPS, kemudian nanti juga ada seleksi terbuka juga, sangat informasi itu pokoknya sekarang sudah sangat mudah sekali diperoleh oleh masyarakat. Kemudian untuk perbedaannya juga ataupun masukan juga untuk KPPS yang akan datang. Sebetulnya kan KPPS itu banyaknya itu ketika pengadministrasian. Jadi pekerjaan yang memberatkan KPPS itu terkait pengadministrasian. Bayangkan saja ketika harus memberikan salinan kepada saksi-saksi. Kalau pemilu kemarin ada 16 partai politik, kemudian harus menyalin diberikan kepada saksi-saksi yang hadir di situ, itu kan sangat memberatkan KPPS. Kalau sekarang sudah semakin canggih ya Pak? Ya, kalau dulu kan situng itu dengan di-scan. Iya. Kemudian dengan Sirekap itu sebetulnya sudah lebih canggih lagi, langsung difoto, kemudian nanti bisa keluar hasilnya. Namun memang sistem informasi situng maupun Sirekap itu
regulasinya baru sebagai pendukung saja Hmm. dan ini belum bisa digunakan sebagai dasar apa itu penentuan untuk penentuan apa BA di ketika penetapan perolehan di suatu TPS itu, Mbak. BA berita acara maksudnya ya, Ya, Pak? Baik. Dan mungkin ada masukan, Pak, terkait prosedur atau mungkin KPPS dulu dengan KPPS sekarang sebagai Pak Dwi Prasetyo yang merupakan anggota KPU? ya. Kalau aturan kan kita tinggal mengikuti apa yang nanti diinstruksikan oleh KPU Republik Indonesia, Mbak Cici ya. Iya. Kita istilahnya mengikuti apa aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Nanti harapannya ya Iya, Pak. administrasi yang dilakukan oleh KPPS ini lebih dipersingkat, lebih diringankan. Jadi nanti KPPS tidak membayangkan terkait dengan beratnya menjadi KPPS karena di 2024 nanti memang bayangannya kan sangat berat seperti 2019 kemarin. Iya. Jadi kita berharap ada kebijakan dari KPU Republik Indonesia dengan kecanggihan teknologi sekarang nanti bisa mempermudah pekerjaan KPPS seperti itu. Iya, kemarin 2019 lumayan berat ya, Pak ya, menurut Bapak ya, Iya, waktu itu. lumayan berat. Karena prosesnya yang panjang dan Iya. banyaknya pemilihan. Ya sampai larut malam kan, Pak. Dan terbukti memang kemarin banyak juga kawan-kawan KPPS itu yang drop sampai ada yang sakit dan seperti itu. Apresiasi buat KPPS ya, Pak ya. Iya. Karena Mereka sebagai pahlawan demokrasi yang Iya. sejati sebetulnya itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Dan Pak Dwi menjadi anggota KPU tahun 2018 ya, Pak. Bulan apa itu, Pak, kalau saya boleh tahu? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Iya. Berarti sudah hampir 4 tahun menjabat sebagai anggota KPU. Ya, 4 tahun besok Oktober 2022 ini. 2022. Di bagian divisi perencanaan data dan informasi. Betul. Mungkin sedulur pemilih juga ingin tahu sebenarnya divisi yang Bapak bidangi ini, perencanaan data dan informasi ini, apa saja tupoksinya atau mungkin yang dikerjakan Bapak selama ini apa? Ya, pembagiannya mungkin bisa 3 ya, Mbak ya. Perencanaan, kemudian data dan informasi ya. Baik, Bapak. Perencanaan berarti terkait dengan merencanakan sebuah kegiatan, rencana kerja tahunan, Iya. kemudian rencana kerja 4 tahun sekali, itu ada di 5 tahun sekali, Renstra namanya, Iya. rencana strategis, kemudian rencana kerja setiap tahun. Nah ini yang menjadi bagian untuk tanggung jawab di perencanaan. Termasuk juga ketika di pemilihan bupati atau pilkada, ini menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan perencanaan anggaran dari awal sampai akhir, berapa yang dibutuhkan, kegiatannya seperti apa, semuanya kita rencanakan bersama-sama seperti itu. Begitu. Itu yang perencanaan ya, Pak. Yang perencanaan. Kemudian yang data ini terkait dengan data pemilih tentunya ya. Data pemilih, bagaimana kita menghimpun pemilih, kemudian memutakhirkan. Kalau awalnya data itu dari Kemendagri yang disandingkan dengan DP4 oleh KPU RI, kemudian diturunkan pada KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya dari data awal tersebut kita lakukan pencocokan dan penelitian atau coklit ke rumah-rumah itu ya. Kemudian direkap oleh PPS, kemudian direkap oleh
PPK Ya. dan ditetapkan oleh KPU menjadi daftar pemilih sementara. Iya, betul. Selanjutnya dari daftar pemilih sementara dia dilakukan pengumuman untuk mendapatkan masukan masyarakat apakah sudah terdaftar atau belum, masih adakah yang tercecer ataupun yang sebetulnya sudah tidak memenuhi syarat tapi masih masuk. Lah ini ada ruang di saat itu ketika DPS itu pengumuman itu. Baik. Dan kemarin ada uji publik untuk menerima masukan itu. Selanjutnya setelah masa masukan masyarakat sudah selesai, kemudian DPSHP direkap oleh PPS di tingkat desa, kemudian direkap di tingkat kecamatan, dan terakhir direkap di kabupaten, ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah ini kaitan dengan data, yakni yang mengurus terkait pemilih itu data. Selanjutnya untuk informasi ini kita yang mengelola jaringan IT, kemudian servernya kan di KPU ada banyak sistem informasinya Mbak ya. Ada Silon, kemudian ada Sirekap, ada Sidalih, ada Silok, dan seterusnya. Banyak ya Pak. Banyak itu. sisinya ya Pak. Simanis Jembatan Ancol ada nggak Pak? Termasuk juga website Pak. Website ya. Website KPU yang mengelola di situ. Ada yang baru juga. Kemarin kita sudah migrasi ke KPU RI dengan alamatnya, yakni KPU strip Wonogiri kpu.go.id. Baik. Ya. Itu website ya. kita ya. Wonogiri.kpu.go.id. Itu websitenya KPU Wonogiri. Di situ banyak sekali informasi yang bisa diperoleh ya Pak. Ya. Diunduh juga bisa ya Pak. Mukanya KPU itu ada di website ini. Jadi bisa mengetahui informasi keseluruhan terkait apa kegiatan KPU yang dilakukan selama ini, ataupun sejarah-sejarah dokumen-dokumen yang ada di KPU Kabupaten Wonogiri. Ini bisa dilihat di website tersebut. Baik, jadi bisa diakses oleh seluruh pemilih dimanapun berada ya Pak. Betul. Asalkan satu, punya kuota, ya Pak. Betul. Baik, selain website, mungkin ada media lain Pak untuk membagikan informasi terkait data atau mungkin yang lainnya? Ya, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagramnya. YouTube ada Pak? Ada YouTube-nya juga. Ada YouTube juga. Kemudian tadi perencanaan data dan informasi. Perencanaan sudah ya Pak? Ya. Data sudah, informasi sudah melalui media sosial. Betul. Lalu Pak, ini saya mewakili pertanyaan banyak sedulur pemilih ya Pak. KPU itu kan melewati banyak tahapan penyelenggaraan. Dari bupati, wakil bupati, dari gubernur, wakil gubernur, sampai ke legislatif dan presiden atau wakil presiden. Itu pasti banyak sekali pekerjaan dilakukan karena tahapannya banyak. Seandainya tidak pemilu, apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Wonogiri, terutama di divisinya Bapak sebagai perencanaan data dan informasi? Ya, untuk saat tidak ada tahapan, kita ada kewajiban untuk terus memutakhirkan data pemilih. Jadi saat tidak ada tahapan, kita tetap melakukan kerja, yakni memutakhirkan data pemilih, mengupdate data pemilih, siapa-siapa yang harusnya masuk daftar pemilih, kemudian siapa-siapa yang tidak memenuhi syarat karena sudah meninggal, karena pindah domisili. Nah ini kan kalau
meninggal kan pastinya akan kita coret dari daftar pemilih. Kemudian kalau ada data-data yang berubah akan Iya. kita betulkan data tersebut. Jadi di divisi kami saat tidak ada tahapan pemilihan Iya. ini melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau disingkat dengan PDPB seperti itu. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Pak. Itu Setiap berkala bulan terus ya Pak. ya, setiap bulan Hmm, mengadakan rekapitulasi seperti itu. baik Pak. Mungkin kembali lagi ke info tadi Pak, perencanaan data dan informasi. Karena banyaknya media sosial atau mungkin YouTube, Bapak mungkin boleh silahkan memohon atau meminta ini Pak, bukan memohon ya, mengajak untuk sedulur pemilih subscribe Pak kanal YouTube KPU. Oke, sedulur pemilih dimanapun Anda berada untuk mengetahui dan mendapatkan informasi-informasi terkait kepemiluan, jangan lupa untuk subscribe YouTube KPU Kabupaten Wonogiri dan juga follow akun-akun media sosial, Iya. baik itu Instagram, Twitter maupun Facebook KPU Kabupaten Wonogiri. Gratis ya Pak, tidak dipungut Gratis, biaya. tidak dipungut biaya. Sedulur pemilih silakan mensubscribe kanal YouTube KPU dan pastinya tidak dipungut biaya. Betul. Nanti saya doakan yang mensubscribe pahalanya banyak ya Pak ya. Amin. Yang jomblo segera mendapatkan pasangan. Iya, betul. Baik Bapak, itu tadi kita berbincang-bincang mengenai penyelenggaraan pemilu. Dan untuk selanjutnya saya ingin mengajak Pak Dwi bermain game. Mau ya Pak? Ya, boleh. Gamenya di sini aja Pak, nggak kemana-mana Pak. Enggak kemana-mana. Iya, kan puasa saya kira Pak. Harus di lapangan. Puasa Bapak nanti batal. Iya. Baik Bapak. Ini saya mempunyai 2 amplop. Isinya bukan uang ya Pak. Kita tidak money politik ini Pak. Ini saya punya 2 amplop. Silakan Bapak pilih. Saya mau Bapak memilih dua-duanya, tapi Bapak silakan pilih yang mana dulu. Ya, nomor 1 dulu lah. Di sini kita akan main kata. Saya akan membacakan kata apa yang tercantum di tulisan ini. Nanti saya minta Bapak untuk mengungkapkan apa yang ada di benak Bapak mengenai satu kata ini. Nanti saya akan tunjukkan kepada sedulur pemilih dimanapun berada. Dan katanya adalah perjuangan. Perjuangan. Hidup itu memang kan penuh perjuangan. Iya Bapak, betul. Kita tidak boleh istilahnya kendor di dalam kehidupan ini untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Iya. Ketika kita punya keinginan, kita perjuangkan dengan sekuat tenaga. Kemudian kalau bicara perjuangan ini pastinya kita bangsa Indonesia tidak lepas dari perjuangan. Iya. Kita dijajah sudah sangat lama sekali, 300-an tahun kita dijajah, maka perjuangan ini menurut saya menjadi bagian dari hidup kita. Walaupun sudah merdeka bukan berarti kita berleha-leha, tetapi tetap sampai akhir hayat kita harus berjuang agar anak cucu kita mengetahui ataupun kita meninggalkan jejak yang baik untuk dikenang oleh generasi-generasi setelah kita. Seperti itu. Baik. Saya mempunyai kata-kata. Ada 2 pilihan kata. Bapak silahkan memilih satu di antara 2 kata. Tapi harus dijawab dengan cepat ya Pak. Setelah saya bertanya, Bapak langsung menjawab dengan cepat. Olahraga bersepeda atau lari Bapak? Pilih lari. Kenapa Pak? Lebih murah. Padahal sekarang ini yang viral atau yang hit itu banyak yang orang bersepeda loh Pak. Selanjutnya Pak Dwi ada kata memanjakan atau dimanjakan. Nah Pak, yang mana ini Pak? Memanjakan atau dimanjakan? Dimanjakan. Memanjakan. Memanjakan. Karena saya tipenya orang aktif ya. Oh begitu. Iya.
Kalau dimanjakan itu nanti apa itu bisa terlupa, lupa diri lah gitu. Baik, berarti Bapak mandiri ya Pak, nggak manja ya Pak. Dan yang terakhir Bapak, evaluasi atau introspeksi. Evaluasi. Kenapa Bapak memilih itu? Ya kita kan di lembaga ya Pak. Iya. Evaluasi itu lebih terstruktur lah. Terstruktur artinya apa kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu ditambahkan itu terstruktur ketika dievaluasi. Begitu Pak. Ya. Baik, Bapak terima kasih, ini sudah selesai 2 game kita lalui. Dari sinilah kita mengetahui bagaimana sosok Pak Dwi yang sesungguhnya. Tidak manja ya Pak, suka memanjakan ya Pak. Baik Bapak, mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin Bapak sampaikan kepada sedulur pemilih dimanapun berada? Kepada sedulur pemilih dimanapun Anda berada, bahwa menjadi penyelenggara pemilu itu tidaklah sesulit yang dibayangkan ya Pak. Iya Pak. Ketika kita punya semangat dan ada nilai-nilai yang banyak sekali di penyelenggaraan pemilu ini yang dapat kita peroleh, maupun ada perjuangan, kemudian kita juga bela negara juga. Betul. Untuk mengabdi kepada negara ini, maka pada generasi-generasi muda nanti ketika tahapan mulai ada rekrutmen penyelenggara pemilu, mari bersama-sama gabung ke KPU untuk mensukseskan demokrasi yang ada di Kabupaten Wonogiri. Baik Bapak, tahun 2024 ya Bapak. 2024. Pemilunya pasti berlangsung ya Bapak. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Baik Bapak, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Dan baik sedulur pemilih, harus kita akhiri podcast kita hari ini. Ikhlas bersyukur, selalu berusaha agar menjadi lebih baik. Itulah prinsip yang dipegang oleh Bapak Dwi Prasetyo SPDI sebagai anggota KPU Kabupaten Wonogiri. Terima kasih telah menyaksikan ini podcast KPU Wonogiri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan selama kita menjalani podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.